Saya dari TK Kartini Pacul Bojonegoro, mewakili buku 10 akan menyampaikan peta konsep yang kami buat. Karena sekolah TK Kartini adalah sekolah yang mewah alias mepet salah. Maka saya mengambil modul ajar ringkas lingkungan sekitar sekolah TK Kartini dan topiknya persawahan. Kenapa kita mengambil topik itu? Di kelas saya pertama, awalnya itu Bunda yang punya ide. Awalnya temboknya itu buntu seperti ini. Beliaunya pengen melihat pemandangan. Usullah kepada kepala sekolah, Bu, kalau temboknya ini dijebol itu gimana biar kita bisa lihat sekolah? Di ACC sama ibu kepala sekolah, BOP turun, dijebolah temboknya, dikasih kaca 1 kali 1 meter. Jadi sekarang saya kalau di kelas sekarang ya pakai kelasnya Bunda saya. Kalau masuk kelas itu lihat persawahan. Jadi mulai orang tandur, saya tahu. Orang matun, anak-anak juga senang. Orang ngombi juga tahu. Makanya kita ambil tema topik persawahan. Di bawahnya. Awalnya saya alokasi waktunya cuma 4 minggu. Berhubung tadi usul dari teman-teman juga, persawahan ini kalau kita kembangkan temanya mulai dari ciptaan Tuhan, tanaman di sawah itu sangat beragam, mulai dari padi, jagung, kedelai, kacang hijau, singkong, rumput, pisang dan lain sebagainya sangat banyak. Dan untuk binatangnya yang sering berkunjung ke sekolah kami, kami sering berkunjung. Semut itu setiap hari datang, ribuan. Terus burung, macam-macam burung, mulai burung pipit, burung gereja kaji, burung elang banyak. Iya, tikus, ular, belalang, ikan, kadal, katak dan sebagainya. Bila sering ke kelas saya tuh kan, gunanya yang berterima, ayo, itu mau ketengnya, ayo gini jebul. Biasanya sering seperti itu. Terus dari menanam tadi kita akan belajar cara atau tahapan menanam. Baik itu padi, kedelai, jagung masing-masing punya tahapan menanam yang berbeda. Terus dari hasil sawah tadi bisa dikembangkan menjadi olahan makanan yang sangat beragam. Dari nasi bisa menjadi nasi kuning, jagung nasi jagung, jadi popcorn kata kita terlalu keren, pacul kok kena popcorn, brondong, brondong. Lalu ada kolak kacang hijau, dari kedelai bisa dibikin tempe, terus ada tiwul dari singkong, dan banyak lagi olahan yang bisa diambil dari bahan atau hasil sawah tadi. Lalu siapa yang menggarap tadi? Yang menggarap kita kembangkan di tema pekerjaan, yaitu ada petaninya yang menanam. Lalu setelah hasilnya akan dibeli oleh pedagang atau tengkulak. Ada buruh tani yang bekerja untuk maton, lalu usung-usung apa? Gabah, macam-macam itu ya. Terus ada penjual makanan yang menjual dari hasil olahan sawah tersebut. Ada sopir yang bertugas untuk mengangkut hasil dari sawah itu dijual di kota lain atau kota. Terus teknologi kita masukkan dalam alat-alat untuk bekerja. Ada teknologi sederhana namanya campur sawit. Terus ada teknologi yang canggihnya itu kopi sama traktor. Terus ada kendaraan apa sih hubungannya sawah dengan kendaraan, yaitu motor untuk petaninya berangkat ke sawah, bisa untuk mengangkut hasil panen dari sawah ke jalan raya, kan namanya kalau di mau jalan kaki capek. Terus untuk mengangkut dari hasil padinya gabahnya ke kota lain bisa. Tengkulaknya, becak juga bisa untuk membawa hasil olahan atau hasil panen ke pasar. Sepeda, delman, kalau sekarang sudah jarang ya delman. Terus apa sih tujuannya dari pembelajaran ini? Oh ya, ini masih dikelompokkan kalau dimensinya tanaman dan hewan saya masukkan ke beriman dan bertakwa pada Tuhan. Mohon nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahin teman-teman. Terus cara menanam atau menggarap lahan itu dimensinya gotong royong.
mengangkut hasil olahan harus gotong royong, menanam padinya pakai gotong royong. Lalu kreatifnya di hasil olahan dari sawah tersebut. Dari yang beras, dari yang gabah kalau dijual harganya murah, tapi kalau kita olah menjadi nasi kuning dan lain sebagainya, ya tepung beras maka akan lebih mahal. Nilai ekonominya lebih tinggi. Terus ada kebinekaan global, yaitu kita distribusikan hasil olahannya tadi ke kota lain biar dikenal atau biar mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Tujuannya 1. Mengenal atau membedakan ciptaan Tuhan dan manusia. 2. Mengetahui tahapan menanam tanaman di sawah. 3. Mengenal macam-macam pekerjaan dan alatnya untuk bekerja. 4. Mengetahui macam tanaman yang apa saja yang ditanam di sawah. 5. Mampu bekerja sama atau bergotong royong. 6. Mengenal olahan kreatif dari hasil sawah. 7. Belendung kesukaan saya, makanya tak masukkan. 7. Mengenal hewan pengganggu yang bisa merusak hasil sawah. 8. Mengenal rantai makanan di sawah. Anak-anak juga mengenal rantai makanan di sawah apa belajar kalau sudah di kelas SD kan ada IPA ya, IPA. Nah demikian peta konsep dari buku 10. Kami mohon masukan, mohon saran agar kami bisa lebih baik lagi. Ini yang elemennya belum bisa. Hanya ilmunya masih bertahap aja ya masih. Dan ini modul ini bisa dipakai untuk 1 semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar